Kekuatan pasrah. Kita sering salah paham tentang pasrah. Dianggap sebagai bentuk menyerah. Padahal, pasrah bukan berarti berhenti berjuang. Pasrah adalah bentuk kepercayaan terdalam bahwa setelah semua usaha dilakukan, ada kekuatan yang lebih besar yang akan menentukan hasilnya. Pasrah bukan lemah. Orang yang pasrah bukan orang yang putus asa. Ia justru kuat, karena sudah melewati fase paling berat, fase mengerahkan segalanya. Pasrah adalah saat ketika seseorang telah bekerja keras, berpikir keras, berdoa tanpa henti namun tetap menerima jika hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Pasrah bukan berhenti. Pasrah adalah melangkah tanpa beban menggenggam hasil. Pasrah membebaskan. Saat kita terlalu terikat pada hasil, kita mudah gelisah. Ketika kenyataan tak sesuai rencana, hati jadi sesak. Namun ketika kita belajar pasrah, kita belajar membebaskan diri dari keterikatan pada ekspektasi. Pasrah membuat kita tenang dalam badai. Karena kita tahu, yang terbaik belum tentu yang kita minta, tapi yang Allah berikan. Pasrah menguatkan hati. Pasrah adalah bentuk kepasrahan kepada takdir yang penuh percaya, bukan dalam keputusasaan, tapi dalam ketenangan. Karena kita tahu, ada rencana yang lebih tinggi dari logika kita. Ada tangan tak terlihat yang sedang menyusun sesuatu yang lebih indah dari yang kita rancang. Ketika kita pasrah, hati jadi lapang. Yang tadinya terasa gagal, berubah jadi pelajaran. Yang tadinya terasa kehilangan, menjadi bentuk penjagaan. Keajaiban di balik pasrah. Mungkin kamu pernah merasa, sudah berjuang keras, tapi tidak sampai. Sudah berharap banyak, tapi tak jadi. Sudah yakin, tapi gagal. Namun di balik semua itu, mungkin ada perlindungan. Ada pengalihan menuju jalan yang lebih baik. Dan hanya dengan pasrah, kamu bisa melihatnya dengan jernih. Pasrah bukan bentuk kekalahan, tapi bentuk kedewasaan iman. Karena kadang, justru ketika kita berhenti menggenggam terlalu erat, saat itulah Tuhan mulai menunjukkan jalan yang sebenarnya. Pasrah membuat kita tenang dalam badai. Hidup tak selalu ramah. Kadang datang seperti badai yang menggulung, tanpa aba-aba, tanpa sempat bersiap. Rencana berantakan, hati remuk, langkah goyah. Dalam situasi seperti itu, banyak dari kita merasa ingin mengendalikan segalanya. Namun justru di titik itulah kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari menggenggam erat, tapi dari kemampuan untuk pasrah. Pasrah bukan menyerah. Pasrah sering disalahartikan sebagai bentuk menyerah. Padahal, pasrah adalah bentuk tertinggi dari usaha dan kepercayaan. Kita sudah mencoba, berdoa, berpikir, bergerak namun hasil tak bisa kita atur. Dan pada titik ketika segala upaya menemui batasnya, pasrah adalah cara hati berkata, aku percaya, Tuhan tidak tidur. Badai tak selalu harus dihindari. Ada badai yang bisa kita hindari, tapi banyak yang harus kita lewati. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi bisa memilih bagaimana berjalan di bawahnya. Dengan payung, dengan jaket, atau bahkan bertelanjang kaki tapi tetap melangkah. Dan pasrah adalah sikap batin yang membuat langkah kita tetap tenang, bahkan saat gemuruh tak kunjung reda. Karena kita tahu, badai tidak kekal, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Pasrah menumbuhkan kejernihan. Saat panik, kita sering membuat keputusan tergesa. Saat marah, kita sering berkata yang tak perlu. Namun saat pasrah, kita memberi ruang bagi hati untuk kembali tenang. Dan dari ketenangan itu, tumbuh kejernihan yang membimbing kita menuju pilihan yang lebih baik. Pasrah bukan karena tidak tahu harus apa, tapi karena tahu, ada yang lebih tahu dari kita. Temukan tenang di tengah riuh.
Kita tak bisa menghindari semua luka, tak bisa menjauh dari semua kecewa, tapi kita bisa memilih untuk menyikapinya dengan pasrah yang lembut namun kuat. Pasrah bukan untuk orang lemah, tapi untuk mereka yang sadar bahwa tidak semua hal harus dikendalikan sendiri. Dan justru dalam pasrah itulah kita temukan tenang bahkan di tengah badai.